Yang perlu diingat di dalam analisis regresi dengan SPSS adalah kita harus benar-benar menentukan mana variabel yang diletakkan sebagai independen dan mana yang diletakkan sebagai variabel dependen. Itu sesuai dengan model yang ditulis di dalam proposal, yang model yang dirumuskan di dalam proposal penelitian. Yang di sini ada independen, bisa digunakan juga untuk regresi ganda. Tapi di sini regresi sederhana dulu. Sudah masukkan, udah oke. Kita lihat outputnya. Outputnya asal angkanya itu sama tadi dengan di Excel. 42,5 20. Yang perlu diperhatikan apa tuh di sini dan di sini. Jadi T hitung 7,155 dengan signifikannya kurang dari 0,05, tingkat keyakinan 95%, maka signifikannya harus kurang dari 5%, kurang dari 0,05, sehingga ada pengaruh yang nyata atau pengaruh signifikan. Nilai ujian itu dipengaruhi oleh jam belajar secara signifikan. Nah, di sini perlu diketahui R² atau koefisien determinasi kuadrat atau korelasi kuadrat atau koefisien determinasi 0,805, artinya memang keragaman nilai ujian itu 86,5 dipengaruhi atau ditentukan oleh jam belajar. Nah, itu adalah korelasi atau regresi sederhana. Regresi sederhana itu apa? Regresi yang hanya berisikan satu variabel independen. Jadi dalam regresi nanti ada regresi ganda, ada regresi sederhana, tapi di sini adalah regresi yang sederhana dulu. Ya, X-nya hanya satu, yaitu jam belajar. Yang perlu diketahui adalah T-nya signifikan kurang dari 0,05 adalah signifikan untuk mengatakan bahwa ada pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Berapa persen pengaruhnya? Kita lihat bisa di sini 0,6865. Ya, bahwa 86,5% nilai ujian ditentukan oleh jam belajar. Itu jadi regresi dan korelasi. Nah, kemudian kita aja langsung dengan regresi ganda. Jadi langsung aja nanti untuk uji hipotesis berikutnya nanti langsung nyambung aja. Dimungkinkan jam belajar itu dipengaruhi oleh tadi X1 nya, X nya adalah jam belajar, kemudian kita buat X2. Ada X1, ada X2. Teman belajar, jumlah teman belajar. Orang pertama teman belajarnya 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2. Ini jumlah teman belajar. Ada kita lihat bagaimana prosedurnya analisis regresi linear. Jumlah teman belajarnya kita masukkan ke sini. Nah, jadi yang membedakan sederhana dengan ganda itu adalah di dependen di sini ciri-cirinya ada S, berarti di sini bisa lebih dari satu variabel. Kemudian oke. Di sini jam belajar pengaruhnya masih positif. Jumlah teman belajar itu pengaruhnya negatif. Tapi di sini lebih dari 0,05 itu berarti tidak signifikan. Artinya apa? Artinya penurunan nilai ujian yang disebabkan oleh banyaknya teman belajar tidak signifikan. Informasinya tidak bisa dipercaya pada tingkat keyakinan 95%.
Sehingga jumlah teman belajar itu tidak bisa dijadikan sebagai variabel model di dalam menentukan atau di dalam memprediksi nilai ujian statistik. Menurun memang, tetapi tidak signifikan. Intinya seperti itu. Nah, itu adalah segresi sederhana yang perlu diperhatikan di sini tadi adalah ini T-nya, di sini signifikan, di sini tidak signifikan, kemudian F. F ini apa? Karena di sini kita menggunakan dua variabel independen, maka perlu pengujian secara bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri ini, jam belajar pakai uji T, jumlah teman belajar pakai uji T, sedangkan uji F itu adalah jam belajar dengan jumlah teman belajar secara bersama-sama dengan menggunakan uji F. Kalau menambah variabel, otomatis menambah R-square. Yang tadinya R-square-nya adalah 865, sekarang menjadi 885. Penambahan variabel bebas menambah R-square. Dia bisa menjelaskan nilai ujian 88,5% ditentukan oleh jam belajar statistik dan jumlah teman belajar. Nah, itu adalah contoh pembahasan dalam regresi ganda. F-nya 26,832 dengan signifikannya 0,001, artinya signifikan ini kurang dari 0,05, sehingga cara bersama-sama jam belajar statistik dan jumlah teman belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Meskipun secara parsial ini tidak berpengaruh, tapi secara bersama-sama berpengaruh. Ya, berikutnya adalah tentang uji T. Uji T. Misalnya saya pengen menguji tentang hipotesis penelitian bahwa rata-rata nilai ujian statistik di sini lebih dari 50. Analisis deskriptif statistik, compare mean, compare mean. Kemudian di sini ada one sample t-test. Yang kita uji hanya satu saja. Yang kita uji apa? Nilai ujian statistik. Test value-nya kita tadi nilai rata-rata ujiannya adalah lebih dari 70. Jadi kita punya hipotesis bahwa nilai rata-rata ujian mata kuliah statistik adalah lebih dari 70. Maka nilai ujian dimasukkan di sini, test value-nya masukkan sini. Oke. Kita ulangi ya, analisis, compare mean, when sample t-test, inilah test value-nya. Oke. Dari deskripsinya N-nya 61, rata-rata 71, T-nya 1,116, signifikannya 0,269. Artinya ya, hipotesisnya ditolak. Kenapa? Karena tidak signifikan. Kita menduga lebih dari 70, ternyata di sana 71,27. 71,27 dengan 70 itu angkanya selisih sedikit. Karena selisih sedikit, maka bisa dikatakan rata-rata 71 tidak jauh beda dengan angka hipotesis 70, sehingga tidak ada perbedaan antara rata-rata dengan hipotesis. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, kita coba misalnya rata-rata lebih dari 50, jaraknya jauh. Jaraknya itu jauh, 50. Apakah ada perbedaan signifikan? Kita lihat jaraknya 50, 61. Test value-nya ada 50. Ya, T-hitungnya 18,569. Kita menduganya 50, tapi kenyataannya adalah 71, maka ada perbedaan antara 50 dengan 71 dengan perbedaan yang signifikan, sehingga sini signifikannya 0,00, kurang dari 0,05. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata yang sesungguhnya dengan tes hipotesisnya. Ini adalah satu sampel. Kemudian menguji antara laki-laki dan perempuan, compare mean.
independent sample test, membandingkan antara nilai ujian yang kita uji nilai ujian antara laki-laki dan perempuan. Grupnya adalah 1 dan 2. Ya, menguji nilai ujian antara laki-laki dan perempuan. Hipotesisnya ya tidak ada perbedaan antara nilai ujian laki-laki dan nilai ujian perempuan. Tidak ada perbedaan antara nilai ujian laki-laki dan nilai ujian perempuan dalam soal belajar. T-nya mana? Kita lihat T-nya 0,075. Signifikannya adalah 0,941. Signifikannya itu lebih dari 0,05. Berarti memang tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan antara nilai laki-laki dan nilai perempuan. Ini dilihat laki-laki ada 30, perempuan ada 31. Laki-laki rata-rata ujiannya 71,36, perempuan rata-rata ujiannya 71. Artinya satu laki-laki dan perempuan nilai ujiannya itu mirip, hampir sama. Sehingga nggak beda lah. Kenyataannya ini 71,3, ini 71,1. Ya berarti tidak beda. Ya, sehingga karena tidak beda ini kesalahannya besar. Nggak berani menolak H0. Kesalahan menolak H0-nya besar. Kesalahannya berapa? 0,941. Kita ulangi, kalau kita ingin menguji dua buah variabel yang saling berbeda atau uji T beda 2 rata-rata, membandingkan antara laki-laki dan perempuan adalah independent sample test. Ya, nilai ujian masuk ke sini, grouping variabel kita akan mengelompokkan nilai gendernya. Yang dikelompokkan adalah angka 1 dan angka 2. Oke. Nanti bisa diulang-ulang sendiri. Berikutnya uji T berikutnya adalah menguji. Nah, kalau sering saya contohkan tuh nilai ujian. Ujian itu ya. X1, X2, nilai sebelum belajar. Sudah belajar nilainya meningkat atau menurun? Kita akan menguji. Jadi ini si sampel nomor 1 sebelum belajar nilainya 70, setelah belajar nilainya 75. Sampai sampel ke 10 sebelum belajar nilainya 60, setelah belajar nilainya 70. Berarti ini adalah orang yang sama. Karena orang yang sama maka compare mean paired sample. Jadi itu dipasangkan secara berpasangan, dimasukkan secara berpasangan. Paired sample test berpasangan kenapa? Karena sebelum dan setelah ujian itu orangnya sama. Ya, kita ulangi analisis compare mean paired sample test berpasangan sebelum dan sesudah. Oke. Nilai T-nya kita lihat min 4, kenapa min 4? Karena rata-rata sebelum belajar itu adalah 68, rata-rata sudah belajar adalah 75. Selisihnya adalah sini, selisihnya mana gitu. Ada 68,5, 75,1, nilai T-nya 4,183, signifikannya di bawah 0,05 atau signifikan.
Signifikan di sini artinya apa? Ada perbedaan antara nilai sebelum belajar dan nilai setelah belajar. Karena sebelum belajar nilainya 8,5, setelah belajar nilainya 75,4. Jadi ada 3 T, one sample di tes, independent sample test, dan paired sample di tes. Ada satu lagi, yaitu uji Pak, kita pakai data yang saja. Misalnya ya di sini adalah penjualan 1, 2, 3 aja. Ini ada 3 orang. Contohnya ini ada 3 orang. Ini dihapus saja biar tidak membingungkan. 1, 2, 3. Kalau tadi kan hanya 1, 2 saja, laki-laki perempuan. Kalau ini tuh 3. Misalnya 3 wilayah. Kita beri nama aja ini penjualan. Ini adalah kota. Kota 1 Purwokerto. Kota 2 tidak. Kota 3-nya Purbalingga. Ya, kita masukkan analisis. Kita akan menguji 3 variabel. Jadi kalau ini bahan sampel itu 1 variabel, rata-rata nilai ujian dibandingkan dengan angka hipotesisnya 50 atau 70. Independen sampel kita tadi membandingkan antara laki-laki dan perempuan, 2 variabel independen. Paired sampel tadi membandingkan antara sebelum belajar dan setelah belajar nilainya berapa. Kalau W ANOVA di sini adalah menguji penjualan mobil di antara 3 kota yang berbeda. Ya, karena lebih dari 2 variabel. Kalau tadi itu 2 variabel pakai UJT, kalau di sini lebih dari 2 variabel menguji perbedaannya pakai ANOVA. Kita lihat outputnya seperti apa. Ini outputnya seperti ini. Uji atau outputnya berupa uji F. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena F-nya itu 0,921, signifikannya adalah 0,442. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antara penjualan dari kota 1, 2 maupun 3. Jadi kalau menguji perbedaan lebih dari 2 variabel, pakainya adalah ANOVA. Kita ulangi lagi. Menguji perbedaan yang lebih dari 2 variabel, kita contohkan pakai one ANOVA, pakai 3 variabel. Menguji penjualan mobil di antara 3 kota, antara Purwokerto, Cilacap, dan Purbalingga. Oke, hasilnya seperti ini. Ya. F-nya seperti ini. Signifikannya adalah 0, lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan antara penjualan di kota Purwokerto, Cilacap, maupun Purbalingga. Jadi penjualannya relatif sama di antara 3 orang penjual yang diuji atau 3 kota yang diuji. Nah, itu adalah tentang penjelasan tentang ANOVA, melengkapi tentang uji hipotesis 1, hipotesis, uji T independen sampel test, uji T data perpasangan, dan ini adalah menguji lebih dari 3 variabel. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.